sekali, Pak. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah COVID telah mempersatukan kita. Tanpa COVID kita nggak bisa bertemu seramai ini. Ya. Oh iya, lupa. Saya itu orang taat prokes, Pak. Langsung tua. Begitu masker dibuka, cewek-cewek terus melengos, Pak. Baik ya. Jadi COVID ini yang telah mempersatukan kita. Begitu COVID melanda, para fotografer se-Indonesia bahkan dunia ngomong lewat Zoom, membosankan. Lihat layar, tak bisa marah-marah, ya Pak. Kalau marah di videonya dimatiin sama moderator, itu tidak bagus ya. Jadi yang pertama kali juga adalah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bahwa pagi ini kita berkumpul seperti ini. Sungguh-sungguh bahagia. Saya sungguh-sungguh mongkok hati saya, terenyuh saya melihat itu. Makanya saya ambil 3 lembar tisu dulu karena siapa tahu nanti saya nangis pula ya. Nah Bapak Ibu, sebelum saya sebut Bapak Ibu satu persatu, saya ingin mengingatkan bahwa 20 tahun yang lalu kami di ruangan ini juga menyelenggarakan pameran foto 83 tahun Haji Widayat bersama, mau nangis ini, fotografer Indonesia, 24 orang, termasuk Darwis Triadi, Don Hasman, Yori Antar, dan lain-lain Pak. Ada foto-fotonya di dinding atas, itu adalah sisa-sisa dari itu. Dan bukunya juga bisa kita lihat. Nah, segar sekali Bapak waktu itu. 3 bulan kemudian beliau sakit dan wafat. Itulah kenangannya. Jadi oleh sebab itu saya ingin kita membacakan Al-Fatihah untuk Pak Widayat. Al-Fatihah. Pak Widayat orang yang baik, guru yang baik, dosen yang baik. Istri saya itu sejak kecil tuh diasuh dan dibiayai oleh Pak Widayat, disekolahkan, dididik, akhirnya menjadi istri saya. Itu kehebatan Pak Widayat. Ya. Saya berterima kasih kepada Pak Widayat karena beliau telah mengasuh istri saya itu semestinya anaknya sendiri. Itu yang disebut-sebut Bu Dindit tadi itu. Hidup Bu Dindit ya. Dia sudah sejak tahun 76 Pak menderita bersama saya. Jadi pindah kos kemana-mana seperti kucing mana misalnya. Tahun ini rumahnya diminta orang pindah lagi. Tahun ini saya malu sama anak saya. Iki harus naik Pak. Kita sewa keseran waktu itu. Belum ada call kampus, belum ada call pickup, belum ada. Keseran kita dorong sama-sama. Anak saya duduk di atas. Pagi ngaleh nih, udah bosan di situ, kita cari rumah baru. Padahal itu diusir. Itu Pak Widayat. Nah, belum saya naik sudah dia 5 menit aja. Aduh, stres saya kalau sudah disuruh 5 menit begitu. 5 menit baru menyebut assalamualaikum, udah habis 5 menit. Ya. Jadi saya ingin 2 kali perpanjangan waktu 15 menit sebelum adu penalti. Berikan saya kesempatan untuk itu. Nah, Bapak Ibu, jangan terpukau hanya mengamati orang di luar di dalam ruangan ini. Di sini kita juga dihadiri oleh peserta luar negeri, antara lain Turki, Sri Lanka, India, Taiwan, dan lain-lain. Bahagia sekali, ada 21 negara yang terlibat di dalam pameran ini. Nah, juru otak-atik angka 22 itu adalah Agatha Bunanta itu. Orang Jakarta tapi ahli otak-atik. Pak, kalau kita undang 2.222 peserta, lama sekali nanti. Di mana mau dipamerkan? Mungkin pamerannya postcard ya. Oke, ini kita putuskan tanggalnya, orangnya 222 saja dengan 22 negara. Ya. Di Museum Widayat. Sekalian saya bilang saya tambahin ide kamu itu Pak Widayat tuh istrinya 2, anak putrinya cuma 2. Beliau punya 11 anak, sudah meninggal 2.
Jadi serba dua itu utak-atiknya agak tak menantang. Nah, yang belum disebut oleh panitia tadi adalah kenapa Pak Ganjar tidak muncul di ruangan kita sementara kita menunggu. Memang kami menunggu sampai menit-menit terakhir karena beliau sedang dipanggil Presiden. Jadi panitia bara api itu kalahnya hanya sama Pak Jokowi. Kalau yang lain-lain Pak Ganjar pasti datang. Bahkan beliau masih berjanji tadi 5 menit sebelum acara dimulai saya akan sampaikan pidato saya secara Mas? Virtual. Ya pakai voice call aja enggak apa-apa lah Pak, saya bilang itu. Pakai video boleh, tapi ternyata memang Pak Jokowi acaranya padat, Pak Ganjar tidak bisa melipir sehingga tidak bisa hadir di sini. Jadi Bapak Ibu jangan lagi menunggu-nunggu untuk foto bersama sama Pak Ganjar. Nanti kita cari yang rambutnya putih, kita foto ya. Gitu, ya. Nah Bapak Ibu, saya sudah mendengarkan dari Pak Teguh kan panjang lebar tadi ya, bahwa pameran ini terbentuk adalah karena keinginan kita ingin balas dendam karena 3 tahun kita dibelenggu oleh COVID-19. Sakit mental kita waktu itu Pak. Oleh sebab itulah kami yang tua-tua ini hampir tiap malam kami ke Turgo, ke Merapi Pak, dengan harapan COVID di sana jarang-jarang ada. Kenapa? Dingin, yang mendekat gunung mesti sudah terbakar kan Pak. Jadi kami tenang-tenang memotret seperti itu. Jadi betul-betul wong tua kurang gawean. Jadi ini juga bisa disebut acara bara api ini adalah legan golek ngomongan. Turu nang omah penak, malah bikin panitia ini. Setelah panitia terbentuk, peserta diundang mulai pusing Pak, mulai stres. Bagaimana mencari dana, bagaimana mengundang mereka di SMS 1 kali nggak jawab, 2 kali nggak jawab, unfriend, dia bilang gitu. Ya. Jadi saya bangga kalau orang-orang tuh kalau di unfriend oleh Risman Marah itu agak tersinggung. Jadi ya Mas cepat, ini tadi pagi sudah saya kirim, lihat emailnya, padahal belum. Nah emailnya itu baru dikirim setelah saya marahin itu. Tapi begitu. Nah juga masalah yang bikin stres tuh jujur tadi adalah sponsor. Kita bantingan bagaimana untuk bisa ini jalan ya. Tapi ternyata nggak cukup. Untuk pameran kita sudah swadaya, cetak sudah dibiayai peserta, bingkai dibiayai peserta, yang katalog udah digital aja. Sorry ya, pameran internasional segede gini kok katalognya PDF, ya nggak mau gitu. Ya kita itu ibaratnya tukang gerabah. Tukang gerabah tahu nggak? Apabila dia membakar gerabah di halamannya, mendung mendengung di atas mau runtuh hujan, dia bakar porsi ambennya untuk mempercepat pembakaran itu supaya keramiknya jangan gagal. Kalau keramik kehujanan tidak bisa dijual, ya relakan porsi, relakan tempat tidur untuk membakar itu supaya keramiknya sukses terbakar, tempat tidur dibeli kemudian. Itulah yang dilakukan oleh tukang gerabah. Nah kami tidak hanya membakar tempat tidur, nggak ada PBPKB. Kenapa berani cerita sekarang? Takut dimarahi Bu Nidit, karena kami sudah dapat dewa penolong. Kami sudah kelihatan wajahnya cerah sekarang. Sebelum itu tuwek, pecut. Ya, karena apa? Bagaimana besok mencetak katalog? Nah, begitu kami audiensi dengan Pak Yusuf waktu itu ya Pak. Jadi titik-titik cerah mulai nampak. Bulan itu terlihat lebih besar luar biasanya. Angin berhembus lewat jendela, gitu. Itu seperti film Three Idiot. Tontonlah film itu. Itu orang jatuh cinta seperti itu, angin berhembus, bulan dilihat lebih besar dari biasanya. Itu dia. Jadi begitu Pak Yusuf, apalagi yang dibutuhkan malah gajah di pelupuk mata nggak nampak, sumur di ujung lautan nampak. Jadi ada sponsor yang dekat-dekat kita saja. Suka dukanya saya ceritakan Bapak supaya nanti saya ketemu dengan sponsor juga, kita beraudiensi. Wah, ketemu lagi Pak Risman, bekas dosen saya, bekas apa gitu ya. Ajudannya juga bilang,
Pak Risman itu dosen saya seni lukis. Saya dulu mengajar seni lukis sebelum terperosok ke fotografi. Senang saya. Acara Pak Risman ini layak diapresiasi, bagus sekali, kreatif. Tapi, mulai beliau menjelaskan program keuangannya yang dipangkas, yang dipotong untuk COVID. Terus Pak, ya kami tidak bisa bantu. Ngopo aku diundang audiensi, nek ora bisa bantu. Setelah itu tanya lagi, Pak Risman ada apa? Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak Pak, aku harus gantung diri wae sebelum itu. Mangkel aku muji-muji aku dosennya segala macam, malah tiba-tiba enggak ada bantuan. Ngerti ya turu enak. Begitulah Pak. Jadi pameran ini dibentuk dengan spontanitas. Kita minta para dewan kurator untuk untuk kami panjang namanya, tidak usah kerja, kami panjang aja namanya untuk gagah-gagahan. Ya, untuk apa Pak? Tak pasang namamu di dewan kurator, namanya keren ya Pak, ya, dewan kurator. Darwis, nggih, Pak Arba'in siap, ya. Ferry Ardianto setuju. Dapatlah 20 dewan kurator, termasuk Pak Wei Hong Jin yang pagi ini pamit karena beliau kurang enak badan. Kurang enak badan itu sebetulnya orang malu mengakui COVID Pak. Ya. Sebetulnya kan kena. Dokter pun sama COVID lewat. Ya. Jadi itu. Jadi suka dukanya ini banyak sekali. Nah, jadi sekarang saya mau sebutkan tamu-tamu yang jauh, kecuali Bapak dari BOB, TWC, Taman Nasional Gunung Merapi yang saya todongi fotonya. Pak, saya datang ke sini hanya minta foto untuk ikut dipamerkan. Saya tidak minta uang. Yang minta uang nanti bendahara. Terpaksa ikut. Jadi itu maksud itu ada Bapak itu dari TWC dan Taman Nasional, terus BPPTKG. Saya tidak kunjung hafal itu kemanjangannya Pak, udah saya foto padahal ya. Jadi beliau itu hadir dan menyumbang ada 11 foto. Kami kontribusi berapa Pak? Aduh Pak, sebetulnya nggak usah sebelum itu, tapi ini wajib. Jadi, terpaksa beliau transfer. Ya. Jadi seperti itu nasib orang tua yang akhirnya berkeliling untuk mencari dana dan foto Pak. Jadi mungkin saya sudah disengiti semua orang. Tapi kalau kita datang-datang mengajukan proposal gitu, mesti udah antipati. Kita minta foto, soal biaya belakang. Gitu. Peserta yang mengirim ini banyak yang masih utang Pak. Ya. Banyak tadi minta kaos masih utang. Kalau belum lunas belum dapat kaos, ya maaf saja. Ya. Ikut pameran aja udah syukur gitu. Nah ini melibatkan semua fotografer yang mengirim foto-foto Merapi dan Borobudur Pak. Artinya saya pesta Merapi, Pak belum lihat, jangan lihat jam saya stres. Saya pesta memotret Gunung Merapi di halaman mereka, masa mereka tidak diundang Pak? Ya, jadi oleh sebab itu warga sekitar Merapi yang ingin ikut pameran gratis. Saya sudah didanai oleh ibu-ibu Magnificent Indonesia. Mereka keluarkan dana, Pak. Kalau ada yang tidak mampu bayar, pakai uang ini. Ya, kalau mereka mampu bayar, saya yang untung. Karena kwitansinya tidak terlacak Pak. Bu Dindit tidak tahu. Nah, soal rekor muri tadi Pak Bungki sudah menjawabnya. Pak Rektor Isi datang sudah saya kasih tahu ya. Saya sudah mengajukan surat bahwa kami ingin diapresiasi sebagai pameran foto yang layak dapat rekor muri. Disetujui, alhamdulillah. Ya. Dasar saya apa? Pameran foto terbesar ukurannya dan terbanyak karyanya. Diikuti oleh 22 negara. Kalau hanya terbanyak Indonesia saja sudah sering, tidak heran itu Pak. Tempat pamerannya terluas. Saya tulis waktu itu 11 hektar Pak. Saya nggak ngerti itu hektar atau kilometer itu. Kebanyakan. Ya. Nah lalu pameran ini diikuti oleh lintas generasi. Yang tertua 96 tahun, Bapak kita Sujai Kertasasmita di Jakarta. Ya, beliau tidak bisa hadir ke sini. Konon alasannya beliau belum bisa vaksin.
Karena umur lanjut, dokter tidak berani katanya. Nah, oleh sebab itu tidak bisa bepergian naik pesawat, Pak. Nah, dan termuda 15 tahun, namanya Kai dari Wonogiri, 15 tahun, itu dia. Jadi itu yang lintas generasi. Nah, pameran ini juga merupakan pameran terbesar menurut saya sejak pandemi dinyatakan mendatar atau melandai. Nah, mudah-mudahan pandemi akan selalu surut dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Ya, amin. Ya. Itulah dia cerita tentang orang baik ketemu orang baik, Pak. Ya. Selalu ditulungi di mana-mana, jadi ya, jangan kapok menulungi Risman Mara. Ya. Ya, jadi itu dia, Pak. Jadi sudah diakui sebagai rekor muri, Pak. Cuma yang kami keluhkan sekarang, untuk menjemput piagam itu dibutuhkan 25 juta. Angkose sebenarnya itu. Karena apa? Maharnya 25 juta. Jadi kalau 222 bantingan untuk mencapai 25 juta, saya kira ya nggak banyak banget ya. Jadi mungkin bisa kita capai, Pak. Atau ada donatur lagi, BOB lagi. Kenaknya terus BOB. Ya. Jadi baik, demikian Bapak Ibu, mohon maaf sedikit membosankan, tapi harapan kita bahwa acara bara api ini bukan hanya pertama kali dan untuk terakhir kali, tapi semoga bisa dilaksanakan 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Dan semoga kita ditunggu acaranya oleh publik, mengharap bahwa kapan ya bara api lagi, kapan ya bara api lagi, mau kirim foto nih ya. Temanya tentu kita kembangkan, Pak. Itulah. Ini juga lintas Jogja dan Jawa Tengah, Pak. Panitianya Jogja semua, acaranya di Jawa Tengah. Jadi harusnya sponsornya double harusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Risman Mara atas sambutan kuratorialnya. Pak Risman, ini sepertinya kami mau menagih. Yang katanya ada, desas-desusnya ada 25 karya terbaik. Nah, mari silakan lagi ke depan. Kembali lagi ke depan. Matur nuwun. Jadi di dalam kesempatan ini kami memberikan, ini bukan kompetisi ya Pak, bukan lomba, tapi memberikan apresiasi kepada 25 fotografer terbaik di luar kurator. Jadi kurator nggak boleh, padahal kurator baik-baik semua fotonya. Tapi kita nggak boleh memilih diri sendiri. Jadi itu kita sampaikan kepada, gimana hasilnya? Karya. Oke, tak baca ke baik. Iya, Bapak Ibu hadirin bisa juga membantu melihatnya di depan. Oke, 25 favorit Dewan Kurator. Nah, Dewan Kuratornya terdiri dari saya, Pak Prapto, Pak Arbain, Pak Andian Lutfi, Pak Teguh Santosa, Pak Fauzi Helmi, dan Pak Don Hasman, Ibu Agatha. Ya. Ibu Agatha sudah milih karya saya, tapi begitu tahu dicoret. Ya. Baik, ini Bambang Eko Yanto, itu Merapi 2010, erupsi 2010. Ya. Selanjutnya ini peserta dari Malaysia, tapi objeknya barangkali Thailand ya, Pak. Ya, oke. Nah, oke. Selanjutnya Boy Haryanto, ini adalah pawangnya Merapi. Tiap malam selalu motret Merapi. Jadi ini yang membantu menuntun saya kalau saya hunting dengan teman-teman dan para peserta. Baik. Ini Dedi Awad Widya Laksana, Jawa Tengah, judulnya Pradaksina. Dwi Suyanto WS, apakah hadir? Saya belum lihat. Dwi Suyanto. Ini adalah alumni Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Dia DI, jadi DI itu apa tuh? Digital Imaging. Ya, lanjut. Ini rekonstruksi Borobudur. Ini kita berikan karena beliau mantu hari ini. Mantu hari ini nimbrung tamunya pameran bara api ya, curang kan? Dia adakan nanti malam dengan harapan semua tamu yang di sini kan orang-orang top semua akan hadir di tempat dia, tapi saya larang.
nggak bayar sama panitia. Ya. Oke. Ini Elio Sihombing adalah mahasiswa saya waktu itu 2006 ini kejadiannya. Itu dua orang pegawai ya. Itu bersembunyi di bunker. Bunker itu hanya untuk menutup awan panas lewat. Tapi ini bukan awan panas yang lewat, tapi pasir panas yang menimbun bunker itu. Ya habis gasnya, meninggal 2 orang. Ini Elio Sihombing, sekarang dia hidup di Medan. Ya. Murid saya itu Elio Sihombing. Ini Ibu Eliana Dasuki. Ya. Ini Pak Tua ini namanya Samsudin. Ya. Umurnya 67 ya Bu ya. Berangkat menjual keramik, tidak percaya tanya sendiri. Ya. Ibu Eliana hadir di sini. Lalu Kotil Budi Siswanto, ini orang yang selalu meniduri Merapi. Ya. Jadi upacara bendera di Merapi mungkin kali talang ya Pak ya. Ya bilang aja Pak. Kawan hadirin nggak tahu itu Pak kali talang atau. Oke. Ini adalah Ari Budiono, seorang pelukis sebetulnya. Ini sisa-sisa sop buntut di lereng Merapi. Mas Hari, teriak dong, mana orangnya ya? Ada di belakang. Oke, jadi ini korban Merapi Pak. Ya, lanjut. 2006 barangkali. 2010 yang ganas. Ini saya cari namanya di katalog nggak ketemu, karena nama backendnya tuh Dwi Kun Pak. Digolek nang katalog, karyamu ora mlebu Mas. Ternyata nama saktinya itu Ignatius. Jadi ini juga yang tiap malam berkeliaran di Merapi, ngori ya. Terus ya ini yang terkecil tadi Khairukai Fauzi. Jadi putra dari seorang kurator kita, tapi yakin waktu penilaian terjadi itu nama belum tercantum. Jadi yang memilih Pak Andian Lutfi. Jadi ini murni sekali, bukan rekayasa. Tapi kalau di belakang saya nggak tahu ya. Usia 15 tahun. Dari Wonogiri, Candeso. Baik. Ini Kristianto Budi Wibowo. Ini yang dokter kurang gawean. Ya. Beliau ini dokter tapi senangannya motret. Tadi hadir Pak Kris di mana? Halo, Kristianto. Siap ada. Ya, oke. Ini Lulu Purwastia, dia foto ekspresi istilahnya foto kreatif. Ini adalah dosen isi Solo. Ya, jadi judulnya itu adalah Gemah Ripah Loh Sinawi. Jadi Merapi itu walaupun ganas ngerejekeni. Jadi orang tidak pernah marah kepada Merapi. Jadi kalau Merapi erupsi itu Simbah sedang nyambut gawe. Jadi maklum penduduknya. Ya, oke. Ini juga Maulana Surya. Bakul buku tadi di sana saya lihat. Mana Mas Maulana? Ada dia jualan buku. Jadi seorang juga jurnalis tinggal di Solo dan ini fotonya adalah refleksi Merapi di refleksi Borobudur ya Pak? Ganti-ganti berarti? Ya, terpotret. Entah ini mudah-mudahan ini bukan rekayasa. Yuk, ikut. Nah, ini Pak Nano Winano hadir kah? Ya, ada. Ini juga orang yang selalu ngedrone di Merapi, selalu naik ke puncak secara berkala dengan orang BPPTKG. Ya. Nah, beliau merangkap juga montir mobil, Pak. Jadi kalau kita ndandak ke mobil, datanglah ke sana pas makan siang. Pasti kita dijajakin dulu. Nanti mobil disiapkan kita nyate Pak. Itu bonus. Ini puncak yang sebetulnya tidak boleh didaki oleh pengunjung. Tapi namanya kenakalan remaja, begitulah Pak. Jadi ini foto yang mencerminkan apa yang boleh, apa yang tidak dilakukan di Merapi. Ada satu orang dulu mahasiswanya manjat lebih tinggi dari ini. Waktu turun dia jatuh dan perutnya terburai. Heran saya. Orang berbaju, orang berapa kok bisa terburai begitu. Jadi sepertinya jatuhnya keras sekali, Pak. Karena apa? Tinggi. Sekarang puncak itu sudah
roboh ya. Lanjut. Ini Nilu Kutubian. Ini juga dari Taman Nasional Gunung Merapi. Nampaknya nih belum bayar. Karena waktu ditagih sama Pak, yang pesertanya kami tapi yang bayar kantor. Nah, kita ayam Pak. Kalau kantor yang bayar, kantor gengsi dong. Terus ini Oscar Samaratungga. Saya mengenal dia waktu jadi murid saya di S2 dulu Pak. Ya. Ini saya asuh sejak kecil, saya kuliahkan, sampai saya nikahkan Pak. Anak saya sendiri Pak. Yang milih bukan saya loh, Pak Don Hasman. Jadi ini judulnya dulu adalah Raja Midas. Raja Midas itu konon setiap menyentuh sesuatu itu berubah jadi emas Pak. Nah karena lahar itu panas dia nggak berani nyentuh itu Pak. Lahar Merapi tetap biru, tetap berasa nggak jadi daun-daunan berubah jadi emas. Ya. Lanjut. Ini Pamungkas Wahyu adalah mantan jurnalis di Jogja, tapi sekarang jadi dosen di ISI Yogyakarta. Nah ini adalah lulusan 2010 ya Mas Pam? Kalau menurut bau-baunya 2010 ya, karena hancurnya banyak sekali. Jadi ini Ibu Agatha merasa ini kayaknya saya berada di Chernobyl Pak katanya. Jadi inilah apa dampak dari sebuah foto yang merasuk ke hati pengunjung seperti itu Pak. Jadi seorang ibu dulu belum ada ungsum pakai masker, dia sudah pakai. Itu 2010 belum ada virus kan. Anaknya juga seperti itu. Ya. Namanya Aminah. Tak percaya tanya sendiri. Lanjut. Ini dari Pang Waiseng, fotografer kawakan dari Solo. Pak. Hadir Pak Pang. Oke, itu dia. Ya. Jangan harap dapat hadiah ya. Sertifikat tok sama kupon makan kupon jajan di restoran Manohara 100.000 masing-masing. Saya sebutkan 100.000 biar TWC nambah ya. Kenapa? Dengan kupon 100.000 nanti kita kena di sana 300. Berarti kita udah tombok 200. Jadi sebaiknya Anda jual kupon itu kepada teman-teman 25.000 biar dia jajan sendiri. Nanti kita wawancara, piye rasane kan begitu. Ya. Tahun 2005, Waisak. Ya. Lanjut. Habis Pak ya? Masih. Ini Ibu Ruki, mana Ibu Ruki? Nah, ini di depan. Berdiri Bu, karena mumpung di depan. Menghadap ke sana. Oh. Ini adalah Merapi dari arah timur ya Bu ya. Nah, tahun berapa? 2016. Jadi itu adalah lahar-lahar gesangnya yang apa? Yang dipotret itu seperti di gurun Gobi, seperti apa? Orang-orang jadi kecil. Saya kira pakai drone, ternyata tidak. Dari kameranya dilempar ke atas, jepret, dapat fotonya. Udah bayar belum Mbak? Belum. Lanjut. Nah ini Shinwo Ryu, kok namanya kayak Korea ya? Oh betul Korea, kenapa? Ryu Seung-min itu pemain pingpong yang kesukaan saya. Bagus sekali dapat dia. Ya. Moni Klok. Ini, wah secara nggak sengaja peserta tertua dan termuda dapat sertifikat ya. Ini Pak Sujai yang 96 tahun tadi, beliau ahli perkebunan. Dan sekarang masih aktif memberi seminar atau diwawancarai oleh Edi Hasbi di Kompas. Ya, jadi Edi Hasbi WA saya, Pak Risman, kalau saya bicara soal Pak Sujai, yang disebut itu Pak Risman melulu. Karena saya pawang beliau Pak. Ya. Beliau tidak pernah berkata tidak kalau saya ajak, Pak ayo pameran, siap. Ya. Pak ayo kita ke Medan, siap. Pak ayo kita pameran di Taman Budaya Padang, siap. Pameran terus Pak. Jadi teman-teman Pak Jai ini selalu bilang siap kalau diajak Pak Risman. Kamu mau dengar yang kata-kata tidak? Ya Pak Sujai, Bapak tidak keberatan toh memberikan beasiswa kepada mahasiswa? Tidak. Sukses saya. Beliau berkata tidak. Jadi setiap tahun pertama mahasiswa saya sebanyak 6 orang
2 fotografi, 2 televisi, 2 animasi mendapat beasiswa dari Pak Sujai apabila angka prakteknya A. Nah, itu setiap tahun itu. Nah, karena Pak Sujai sudah 96, saya selalu berdoa mungkin beliau sampai 100 atau lebih supaya beasiswanya jalan terus. Terima kasih Pak Sujai. Mudah-mudahan nonton nantinya. Lanjut. Ini Sofi Aida Subiarto. Ini juga ibu-ibu kurang gawean. Beliau ini terbang, menyelam, ya Bu, mengedrone. Cuma hari ini tidak bisa hadir. Ya, jadi ini fotonya pakai drone pagi hari mungkin atau sore hari ini. Saya kalau lihat bayangannya sore hari karena itu adalah Gunung Sumbing ya Pak Parno atau Mas apa? Nah, kalau Merapi kayaknya terlalu tipis. Ya, ini mungkin Sumbing. Ya, itu sinar dari Sumbing. Bagus sekali. Jadi tidak salah kalau dipilih oleh Dewan Kurator. Baik. Ini Chef Sakawat Kama. Ini India nih, Bangladesh ya. Ini Mirror of di mana nih Mbak? Swiss, bukan kira Ladakh, bukan ya? Nah, saya hafalnya Ladakh kok. Kembali lagi ke Three Idiot. Itu syutingnya di Ladakh. Lanjut. Ya kalau gitu kembalikan. Baik, terima kasih. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang 25 ini bukan abal-abal dan betul-betul foto yang bermutu.